Assalamualaikum, salam sejahtera buat Sobat Ambiar dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu serta berlimpahan rezeki. Amin. Kau dari mana, Mas? Jam segini baru pulang? Ngopilah di warung Pok Ina, jawab suamiku singkat. Kamu juga ngapain jam segini belum tidur? Suamiku balik bertanya. Ya, aku juga dari warung Pok Ina sih, jawabku santai. Mas, tolonglah, jangan bohong lagi ya. Aku tahu Mas dari mana. Oh iya, emang aku dari mana? Jawab suamiku seakan tak bersalah. Dari warung selingkuhanmu kan? Jawabku to the point. Emang kamu tahu dari mana? Mas, dari mana aku tahu itu tak penting. Yang penting sekarang adalah kenapa Mas sanggup mengkhianatiku? Kamu ini, sudahlah, lebih baik pergi tidur. Malam-malam jangan cari keributan, bentak suamiku sembari berlalu pergi. Tunggu Mas, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Alah, besok saja, aku sudah ngantuk, jawab suamiku kesal. Enggak, aku mau sekarang, biar semuanya jelas, pintaku sambil memberikan ponselku padanya. Dari mana kakak kau dapat video ini? Jawabnya dengan gugup. Dari mana aku dapat video itu? Itu enggak penting Mas. Yang terpenting sekarang, siapa wanita itu dan apa hubunganmu dengannya? Tak tahu malu bermesraan di tempat umum? Emang gak ada tempat lain lagi ya Mas? Sadar Mas, untuk menghidupi anak istri saja kamu belum mampu. Siang malam aku bekerja demi untuk siapa Mas? Oh, jadi ini alasan kenapa kamu gak mau kalau aku bikinin kopi di rumah? Seperti baru hujan yang lebat, anak sungaiku mengalir deras membanjiri wajahku. Suamiku memang gak pernah mau kalau aku bikinin kopi di rumah. Dengan alasan siapa tahu di warung ada yang menawari pekerjaan karena memang suamiku itu pekerja serabutan. Sudah 2 bulan ia menganggur dan tidak mempunyai pendapatan. Semua kebutuhan dari dapur sampai ke anak sekolah, bahkan kebutuhan suamiku semua aku yang tanggung. Hatiku benar-benar hancur. Baru setelah amarahku mereda, suamiku berkata, maaf tapi aku tak berniat begitu. Aku cuma, seketika ucapannya tergantung. Cuma apa Mas? Jawabku ketus. Cuma heran sih. Dari mana kau dapat video itu? Asal kamu tahu ya, kejadiannya tak seperti apa yang kau lihat di video itu. Semua itu tak benar, jawab suamiku coba membela diri. Sebenarnya video itu temannya sendiri yang mengirimkannya padaku, lantaran dia tidak suka dengan kelakuan suamiku yang takmis, alias mata keranjang. Malam itu kami bertengkar hebat. Beruntung anak-anak tidak terbangun. Sekarang terserah kamu saja Mas. Aku juga sudah gak peduli lagi, ucapku sembari berlalu menuju dapur. Tak lama kemudian, suamiku menyusulku ke dapur. Sini biar ku bantu, ujarnya sambil mendekatiku. Gak usah, aku bisa sendiri, jawabku singkat. Kusiapkan jajanan untuk jualan besok pagi. Seperti biasa, pagi aku jual jajan yang ku buat sendiri, dan siangnya aku menjahit tudung yang ku ambil dari konveksi. Sebulan kemudian kakak iparku datang. Kakak ipar mengajak suamiku merantau ke Malaysia. Ajakan itu pun disetujui suamiku. Kak, tapi aku nggak punya ongkos, ucap suamiku. Sudah, kamu terima beres saja. Semua kos aku yang tanggung, ujarnya. Singkat cerita, setahun sudah berlalu sejak kepergiannya. Selama 5 bulan, ia rutin mengirim uang.
Aku bersyukur mungkin suamiku sudah berubah. Sore itu, aku mengotak-atik ponselku sambil menunggu anak-anak pulang mengaji. Tak sengaja mataku tertuju pada postingan suamiku. Samsu bersama Syahira, di kolom komentar ada 15 pesan. Perlahan ku baca pesan itu satu persatu. Seketika jantungku berdegup kencang saat ku baca pesan yang berarti mereka berdua memang sudah hidup dalam satu atap. Dalam hati aku menangis, apa salahku mas? Sehingga kau tega menyakitiku terus-menerus. Tanpa seizinnya aku bergegas ke agen untuk mengurus paspor. Prosesnya lumayan cepat sebab aku menggunakan voice pelantong. Anak-anakku titipkan di rumah bibiknya. Sesampainya di Malaysia, aku terus menuju ke kontrakan teman lamaku. Di situ aku mengorak apa yang terjadi dengan suamiku. Setelah aku tahu kebenarannya, baru aku datangi kontrakannya. Sengaja aku datangi waktu malam, berharap mereka berdua ada di kamar. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, bat siapa? Saya istrinya. Tolong panggil Mas Samsul keluar. Mas Samsul ada, jawabku ketus. Mas Samsul ada di dalam bak. Silahkan masuk dulu. Wanita itu menyambutku gemetar, tanpa basa-basi. Aku pun terus masuk menghampiri Mas Samsul yang lagi main ponsel sambil tiduran. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Sontak wajahnya merah padam saat dia memandang wajahku. Jangan kau pandang aku kayak gitu mas. Aku bukan hantu yang harus kau takuti. Apa kabar mas? Bebek baik. Kakak kapan kau sampai? Kenapa tak memberitahuku terlebih dahulu? Jawabnya gugup, rasa tak percaya jelas kelihatan di raut wajahnya. Kenapa mas? Kok kayaknya kamu gak suka gitu? Jangan gitu dong, aku kan istrimu. Jauh-jauh dari kampung cuma ingin mencarimu mas. Ucapku santai. Oh ya, siapa perempuan ini mas? Dari tadi aku kok gak dikenalin. Kujabat tangan gundik Mas Samsul seraya berkata, kenalin, aku Win, istri Mas Samsul. Kalau kamu sendiri siapa? Belum sempat perempuan itu menjawab, tiba-tiba Mas Samsul memotong pembicaraan kami. Sudah, kita bicarakan ini baik-baik. Tapi lebih baik kita makan dulu saja ya. Kau pasti belum makan kan? Ujar suamiku membujukku. Loh, kenapa mas? Aku kan cuma mau kenalan, masa gak boleh? Emangnya perempuan ini siapanya kamu mas? Aku memang sengaja berpura-pura bodoh, dan itu membuat suamiku bertambah soteng. Cukup. Tiba-tiba perempuan itu berteriak. Seketika Mas Samsul melotot ke arahnya. Kalau begitu jelaskan, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ada di kamar suamiku? Dengan perasaan tak bersalah, gundik itu menjawab, aku istrinya Bak. Maafkan aku. Oh, Jeti ini gundikmu mas. Di sisi lain Bak Ika yang menyadari kedatanganku pun terus menuju ke rumah suamiku. Bak Ika mengajakku untuk pergi ke rumahnya. Aku pun terus melangkah keluar tanpa permisi. Bak, maaf, tapi aku sudah tak kuat lagi Bak. Hatiku hancur. Kutumpahkan air mataku di pelukan Bak Ika. Hatiku benar-benar sakit. Tak lama kemudian, Mas Samsul datang. Buk, maafin aku. Aku berjanji akan meninggalkannya setelah dia pulang kampung nanti. Ucap suamiku membujuk. Cih, pergi kau mas, aku tidak butuh rayuanmu. Aku juga tidak butuh apa-apapun penjelasan darimu. Ucapku sambil mendorong tubuhnya keluar dari pintu. Kuputuskan untuk menumpang sementara waktu di rumah Mbak Ika, sembari mencari rumah kontrakan.
Singkat cerita, setelah 1 minggu aku tinggal di rumah Mbak Ika, Mas Samsul setiap hari datang. Tapi kedatangannya hanya sebatas teman dan bukan layaknya seorang suami. Bersambung.